Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Pemirsa, kembali bersama kita dalam bedah kasus bangsa ini. Kita sekarang bukan hanya berbicara tentang ijazah palsu atau asli. Kita bicara tentang hukum yang harus ditegakkan dan ada peranan asing dalam kasus ini atau disebut dengan geopolitik. Bersama kami hari ini seorang tokoh advokat senior Bali, Bapak Raden Teddy Raharjo, Sarjana Hukum. Selamat malam Bapak Teddy Raharjo, Sarjana Hukum. Beliau akan lebih menukik pada sisi hukum terhadap apa yang terjadi saat ini. Apalagi dibuat ada statement-statement dari seorang pakar yang mengatakan diri pakar hukum tata negara masuk kepada hukum pidana dan disitu mengacak-acak sendi-sendi hukum yang terjadi saat ini. Saya minta Bapak Teddy, apalagi ada berita terakhir terkini sekali Pak Teddy, bahwa Jokowi sudah menutup restoratif justice untuk 6 tersangka. Saya setuju. Setuju Bapak? Setuju. Pandangan Bapak melihat apa yang menjadi pandangan hukum dari pengacara atau penasihat hukum dari Roy Suryo CS bersama TPUA yang Bapak bisa beritahu masyarakat agar lebih cerdas dalam memandang hukum dan sosial politik. Saya mencoba menakar kira-kira berapa sih hukuman pidana buat, kalau saya nggak bilang Roy Suryo, saya nggak kenal, Roy Panci baru saya kenal. memang ini membuat gaduh bangsa ya. Jadi nggak perlu dihargai. Mantan menteri nggak perlu dihargai. Mari kita lihat sekarang. Unsur pembuktian di dalam kasus ijazah palsu itu sudah jelas. Siapa yang mendalilkan, dia membuktikan. Ini kan enggak. Dia mendalilkan ijazah itu dari penggalan-penggalan ijazah orang lain. Itu dianggap dia ijazah Jokowi palsu. Dari mana logika hukumnya? Nggak masuk. Nah, karena kemudian dia membuat gaduh, ada apa di balik itu? Dia ini sarjana, tamatan UGM. Saya cuma Warmadewa di Bali. Dia sarjana UGM. Yang notabene dia harus tahu sistematis bagaimana mekanismenya untuk mendapatkan ijazah tersebut. Itu. Nah, sekarang selalu dia mendengungkan bahwa itu ijazahnya Jokowi adalah palsu. Sedangkan UGM yang menerbitkan ijazah mengatakan itu asli. Lalu parameternya yang mana? Ya. Kan begitu tentunya. Betul. Jelas parameternya kita harus percaya dengan polisi Republik Indonesia lah. Ya, sudah jelas, sudah terbukti. Kita harus percaya dengan itu. Nah, sekarang pasal mana sih yang dikenakan mereka ini? Ada penistaan masuk di situ. Kalau dulu pasal 117, 117, sekarang 318. Beda dengan pasal. Tapi ancamannya bersama. Nah, sekarang dengan dia menyatakan itu palsu, sedangkan dia tidak pernah melihat aslinya seperti apa, pembuktiannya inilah yang harus kita garis bawahi bahwa ada yang keliru di sini. Nah, oleh karena itu kita melihat apakah cukup dengan dia menyatakan itu palsu, lalu dihukum dengan pidana biasa? Enggak, menurut saya enggak. Berarti? Jadi menurut saya yang harus diluruskan adalah masukkan yang bersangkutan ke dalam undang-undang subversif. Nah, kenapa itu jadi pertanyaan? Kalau undang subversif ancamannya lebih tinggi. Karena begini, tadi dari awal dikatakan bahwa ada peran asing di situ. Saya setuju. Ya, Jokowi lah yang menghentikan Papua. Ya, Jokowi lah yang menghentikan minyak di situ. Ya. Hampir semua sumber daya alam ya. Semua asing semua dihentikan oleh Jokowi. Bahkan mineral pun dihentikan oleh Jokowi. Nah, kemudian ada lah yang sakit hati di situ. Apakah itu asli, apakah sampai digugat kan? Nah, inilah yang saya katakan. Lalu mendengungkan itu asli, mendengungkan itu palsu. Nah, dengan didengungkan seperti itu, apakah Jokowi tidak melawan? Diamnya Jokowi, diamnya Jokowi itu adalah bagaimana falsafah Jawa itu digunakan. Ya kan? Ya. Beliau ini katakan kejawen falsafah Jawa digunakan. Ya. Kan dia mengatakan apa kemarin? Ojo keminter. Ya. Ya jelas di situ. Nah, latar belakang Roy Suryo yang sarjana ini membuat kegaduhan ini, apa nggak perlu dihukum? Wajib menurut saya dihukum. Nah, ancaman di sana ada dilarang mentransmisikan, ya, dalam undang-undang yang baru dilarang mentransmisikan. Dia telah mentransmisikan ke dalam media sosial. Ancamannya berapa tahun? 7 tahun.
itu baru yang 7 tahun, Pak. Belum ujaran kebencian dan lain-lain. Minimal tuh kena 12 tahun. Berarti diakumulasi. Ya dong. Bukan hanya satu pasal. Enggak, artinya begini, pasal-pasal yang ada itu dijadikan satu, mana nanti yang memenuhi unsur. Kan gitu. Ya. Ada pasal penistaan, ada membuat perasaan menyenangkan, ada macam-macam lah di situ. Yang jelas ancaman yang tertinggi yang akan digunakan nantinya. Gitu. Sebab apa? Saya selalu mengatakan harus segera dihukum. Kalau tidak, hal yang dia sampaikan itu menjadi hal yang benar. Iya enggak? Selalu masyarakat kan jadi galau. Ini benar nggak sih Pak Suryo ini yang mengatakan palsu itu kan sarjana, mantan menteri. Jadi orang harus percaya di situ. Sedangkan kita yang orang-orang yang melek hukum ini nggak percaya itu. Nah, tapi dia dengan seperti itu, harapannya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Roy Suryo itu bisa diakui oleh bangsa ini. Dan bahkan ada Roy Suryo di situ, ada Tifa, Dr. Tifa, dan lain-lain banyak yang ada di situ. Mereka ini sarjana semua. Ya, betul. Kan sarjana semua. Lalu pertanyaannya, asing mana yang masuk ke dalam mereka? Nah, kalau saya dari sisi hukumnya saya nggak bisa mengatakan, mungkin dari sisi geopolitik silakan. Pemirsa, kita sudah mendengarkan bagaimana sanksi-sanksi hukum di KUHP, baik yang lama maupun baru, sudah dijabarkan dengan jelas oleh Bapak Teddy Raharjo. Kita bicara geopolitik. Apa itu geopolitik? Geopolitik adalah suatu kekisruhan yang terjadi di bangsa ini yang dilahirkan atau diinisiasi oleh asing. Kenapa saya katakan demikian? Coba kita lihat bahwa banyak sekali gerakan-gerakan politik yang dilakukan oleh mahasiswa, tokoh, atau akademisi mulai bergerak secara brutal. Geopolitik bukan sesederhana itu yang kita pandang. Geopolitik, bagaimana bergeraknya geopolitik? Kenapa terjadi geopolitik di Indonesia? Bapak Insinyur Joko Widodo melakukan tindakan yang dibenci oleh Barat maupun negara tetangga kita. Pertama, Bapak Insinyur Joko Widodo ketika jadi presiden tidak tunduk dengan moneter asing. Tidak mau diatur secara moneter asing. Dia berdiri sendiri. Dengan cara apa? Penduduk petani dikasih pupuk. Pinjaman gratis, pinjaman bunga rendah, pupuk gratis. Apa yang terjadi? Maka ketahanan pangan yang ditakutkan, kalau ketahanan pangan suatu bangsa kuat, maka asing tidak bisa masuk. Kedua, masuknya media-media internasional menguasai media kita. Tidak bisa kita lihat media mana yang sudah masuk. Nanti kita tanyakan hukum terhadap media-media di Indonesia yang melakukan pembodohan dan penghancuran terhadap bangsa dan negara kita kepada Bapak Teddy Raharjo. Dan adanya aktivis atau tokoh-tokoh mulai mengacaukan bangsa dan negara. Itu diantaranya yang bisa dikatakan inilah peran asing untuk memecah belah bangsa agar bangsa ini damai. Maka itulah disebut dengan geopolitik diantaranya. Karena Jokowi membuat smelter dari hulu ke hilir, dijadikan tidak bahan dikeruk langsung dibawa ke luar negeri, tapi diolah dulu, baru dipilah-pilah. Mana emas, mana timah, mana mineral, mana lain-lainnya. Itulah kebencian-kebencian asing terhadap Jokowi. Makanya tidak ada satu presiden pun setelah selesai dipermasalahkan keluarga Bapak Insinyur Joko Widodo. Maka Bapak Insinyur Joko Widodo adalah musuh besar Eropa atau Barat dan negara tetangga kita. Nah, kita akan bicara tentang aksioma, gerakan-gerakan demonstrasi yang mengatasnamakan demokrasi, hak menyampaikan pendapat, di mana ada ketentuan-ketentuan demonstrasi yang harus ditaati dalam berbangsa dan bernegara. Bapak Teddy Raharjo, adanya peran media yang justru menghancurkan sendi-sendi berbangsa dan negara, dan ada gerakan-gerakan politik yang dilakukan oleh aksi-aksi tokoh mahasiswa yang dibayar. Kira-kira bisa enggak itu kenakan sanksi? Menghina presiden, menghina simbol-simbol negara? Gini. Kalau itu berbentuk korporasi, kan ada
orang asing yang sini bentuk korporasi. Apakah bisa dipidanakan? Bisa. Oh, Bisa, karena kan ada dalam KUHP yang baru itu ada diatur di situ. Jadi bukan tindak pidana itu bukan perorangan, tapi korporasi pun ada tindak pidananya. Jadi sekarang media yang menerima dana dari asing pidanakan saja. Kenapa? Pidanakan saja. Ada TPPU, ya. pencucian uang di situ. Juga ada PPATK. Jadi ATK penting itu. Ya kan penting kan ditelusuri dari mana ini sumber dananya. Kalau misalnya dari asing dananya itu untuk media itu, ya patut diduga. Kan gitu, patut Ya. diduga. Nah sekarang siapa yang bertanggung jawab? Ya sekarang yang punya medianya siapa? Nah, Iya kan, pidana ada karena untuk korporasi ada. Nah, maksud saya begini, kalau tidak dijalankan ini, kita ini kan menganut demokrasi kebebasan yang kebablasan. Ya. Orang sekarang boleh menghujat, orang sekarang boleh padahal kalau kita menganut pada adat ketimuran, santun Indonesia itu. Ya kan? Indonesia dulu santun dikenal karena kesantunannya. Sekarang Indonesia dikenal kebrutalannya. Ya, nggak menghormati. Padahal sebagai seorang mantan presiden harus dihormati, dihargai. 2 periode nggak main-main. Sekarang begitu mudahnya menghina, dianggap palsu lah, dianggap pelangap-pelongo. Bayangkan itu. Baru Presiden Joko Widodo yang dihina seperti itu, dia lawan dengan cukup diam. Tapi yang terjadi, diamnya Jokowi bukan diamnya sembarang, diamnya dia bergerak. Satu persatu runtuh. Kenapa? Itu tadi, jangan lawan orang baik gitu aja. Sekarang ini kan banyak yang menghujat, dibilang pelangap-pelongo. Sekarang dia tuh, yang menghujat dia, hancur, nggak berantakan. Itu yang saya katakan tadi bahwa apakah bisa dipidana mereka-mereka yang menerima bantuan dari asing? Bisa. Contoh kemarin ini kan ada media yang memediakan Jokowi melakukan korupsi. Ya. Ya kan gitu. Ya. Padahal berdasarkan penelusuran dari akuntansi lah, yang akuntabel, baik dari BPK dan lainnya, nggak ada itu. Nah sekarang cukup minta maaf. Mestinya kan. Ya itu Pak. Ada cukup minta maaf saja. Menurut saya jangan. Ya. Ada pidana, makanya saya bilang sebelum dia mewartakan sebelum media kan, pikirkan dulu. Karena ada sanksi pidana. Sekarang ada sanksi pidananya. Gitu. Nah kalau bisa itu dipidanakan, pidanakan saja, kenapa enggak? Maksudnya begini, ada pelajaran yang berharga di sini bahwa setiap orang memiliki hak asasi. Saya contohnya, kalau saya dikatakan jasa saya palsu, ya saya berontak dong, kan melaporkan siapapun. Jadi wajib menghargai hak asasi manusia, hak orang lain. Nah, sekarang tidaklah dengan sembarangan menghujat orang. Kita ini orang Timur, budayanya santunnya harus kental, apalagi banyak Islamnya di sini. Ya. Kenapa? Rasulullah itu orang Islam. Tapi bagaimana dia itu melakukan hal-hal yang menurut saya dibenci Nabi itu. Menurut saya, walaupun saya Islam saya masih tipis, saya mualaf gitu loh. Mualaf ya. Itulah yang saya katakan, ada pidananya buat mereka yang memiliki dapat bantuan dari asing. Nah kalau bisa sekarang gini, dengan adanya geopolitik peran asing situ tuh kemudian ada pidananya, siapa yang harus bertanggung jawab di sini? Betul. Kan gitu, bertanggung jawab. Kita lihat Pak Teddy, ada aksioma atau gerakan demonstrasi, dan demonstrasinya bukan jalanan lagi. Sekarang demonstrasi bagaimana kelompok-kelompok radikal yang terbentuk, boleh saya katakan di TPO akan pada kelompok-kelompok yang khilafah itu yang banyak mengatakan anti Pancasila. Itu bergerak berdasarkan mengatasnamakan satu kelompok agama. Maka saya bilang kenapa geopolitik? Ada gerakan-gerakan radikal yang memang sengaja diciptakan oleh asing untuk memberontak di bangsa ini, untuk menggantikan dasar-dasar negara. Terus adanya kelompok-kelompok pemecah belah provinsi ya, Papua, Aceh, bentar lagi Maluku, Republik Maluku Selatan sudah mulai bergerak. Berarti gerakan ijazah ini hanya pematik. Nah, dalam pematik ini berarti kan hukum harus bergerak sebelum mereka melanjutkan gerakan mereka. Apa yang harus dilakukan seorang pakar hukum memberi masukan? Sekarang gini, kalau kita mencurigai bahwa Heru Suryo menerima pesan dari asing, PPATK sudah jalan, cek rekeningnya. Itu. Dan belum ada, sudah? Makanya kan saya bilang kalau itu kita curigai dia terima dari asing, cek PPATK. Apakah dia menerima bantuan dari asing atau enggak? Kalau enggak, telusuri dia dari mana. Sekarang kalau logika berpikirnya kita simpel, ya. Dia ini mantan menteri, katakan, dia biayai semua sendiri, logikanya nggak masuk akal. Bayangkan itu,
seolah-olah dia mengejar ini palsu ijazahnya Jokowi hanya sebuah kebenaran untuk rakyat. Untuk trigger aja tuh ya. Makanya itu rakyat yang mana? Saya nggak merasa tuh diwakili oleh Roy Suryo gitu loh. Jadi apakah ada pidananya? Ya, jelas ada pidananya. Jadi dalam undang-undang ITE ya, di sana kan seseorang di dalam mentransmisikan sesuatu yang berbuat bohong, katakan demikian. Kan jelas ijazahnya itu asli, tapi ditransmisikan seolah-olah itu palsu. Pidana di situ. Ada penghinaan juga, ada pencemaran nama baik juga. Banyak pasal yang dikenakan pada Roy Suryo ini. Ya. Nah sekarang dia itu kan lewat media, ya katakan dia diberi panggung oleh iNews, nggak apa-apa sebutin oleh iNews, ini diberi panggung. Iya. Sekarang begini, apakah si iNews ini dapat dikenakan sanksi nggak? Kan gitu ya. Jadi kalau rakyat yang bersuara, ya dan iNews itu mengatakan kan bahwa itu palsu baginya. Kalau jelas-jelas itu asli, dan dia tahu, terus tetap tiap hari hanya untuk menjadi rating. Berarti dibangkitkan opini-opini Iya kebencian kan? Iya, kebencian. Dan media gitu dibiarkan. Jangan. Negara ini akan kacau. Apa harus kita lakukan? Somasi kah? Loh, enggak. Sekarang begini. Masyarakat mana yang dirugikan sekarang ini? Kalau menurut saya dirugikan dengan pemberitaan itu. Udahlah, jangan berita yang jelek, berita yang baik. Nah, apalagi sekarang ini kan kalau di medsos itu berita-berita yang buruk, cepet banget itu viral. Berita yang baik nggak viral. Berarti asumsi mengalahkan KUHAP dong? Makanya, kan saya bilang seperti itu. Jadi gini, masyarakat kita terbiasa termarginalkan dengan hal-hal yang buruk. Sayang, kasihan. Jadi tidak pernah hal-hal yang baik itu dimarginalkan. Nah, oleh karena itu, mestinya media ini berperan, berikan hal yang baik, bukan yang buruk. Kalau tentang perbedaan pendapat itu biasa, perbedaan pendapat. Tetapi perbedaan pendapat itu yang wajar. Sekarang begini, udah jelas-jelas itu asli, tetapi dia katakan itu palsu. Ini kan nggak masuk akal, gitu loh. Semua orang pun masa sih. Akhirnya orang berpikir, jangan kan gitu. Ya, berarti kebodohan itu dipelihara, disiarkan, akhirnya kita menjadi bodoh semua gitu ya? Bangsa kita ini selalu melihat kultur, siapa terbelakang gitu. Itu, ya, Dr. Tifa lah. Jadi yang benci pada Jokowi mengatakan, itu betul itu palsu. Kan di Indonesia ini ada dua kelompok, ya kan? Pendukung dan pembenci. Pendukung dan pembenci. Ya kan? Nah yang pembenci, ya apapun. Apa dia nggak sadar tinggal di mana dia ini? Setuju. Iya kan? Kalau nggak setuju, ya udah kok keluar negeri sana, jangan tinggal di Indonesia. Tapi Bapak Refli Harun, seorang ahli tata negara, itu langsung menyerang bahwa orang penelitian yang sudah terbukti atau memang seorang ahli itu kok dikenakan sanksi hukum. Refli Harun sampai mengatakan bahwa kepolisian itu sudah tidak berbicara tentang keadilan. Dari sisi hukum gimana cara paham membahasnya itu? Pola pikir Refli Harun yang notabene itu S2, saya S1. Tetapi mari kita berpikir jernih. Yang diteliti itu yang mana? Itu yang jadi pertanyaan. Kalau yang diteliti itu ijazah asli diteliti, silakan. Yang diteliti itu fotokopi dari media sosial itu diteliti. Bagaimana bisa? Ya, hukum acara kita tidak mengenal seperti itu. Hukum acara kita mengenal identik dan non-identik. Hukum acara kita yang baru nih. Nah, di sana dijelaskan, oh ini ijazah yang dia nggak pernah mengatakan asli, enggak. Identik dan non-identik di dalam hukum itu. Nah, sekarang yang digunakan oleh mereka ini kan fotokopi. Pertanyaannya, bolehkah fotokopi itu dijadikan landasan bahwa itu telah diteliti? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi sangat sumir kalau kita meneliti fotokopi. Ya kan, itu yang saya katakan. Apa yang disampaikan oleh Harun dalam sebuah media, saya nyatakan itu tidak benar. Yang saya nyatakan tidak benar. Kenapa? Jelas-jelas di sana disebutkan bahwa penelitian itu dilakukan oleh mereka dan Rosyul dan kawan-kawan berdasarkan fotokopi. Kamu tanya deh sarjana hukum di Indonesia ini, tidak pernah fotokopi dijadikan landasan hukum. Tapi gini Pak, Pak Teddy, ketika Pak Teddy mengatakan bahwa itu menurut analisa secara hukum ya, hukum pidana ya kan, tapi mereka mengatakan bahwasanya yang dilakukan oleh kelompok mereka adalah adanya kekuatan Joko Widodo dalam menentukan hukum, atau dikatakan bahwa ini hukum Indonesia adalah makstrat, bahkan kan restrat kan, ini kan, tapi dia mengatakan makstrat.
ucapan-ucapan tersebut bisa nggak kita bawa ke ranah lebih dalam lagi Ya. bahwa itu ada asing di situ? Nah, sekarang begini, ada kelompok-kelompok orang yang sengaja mengacaukan bangsa ini, diadu domba bangsa ini. Tanpa kita sadari kita udah masuk wilayah itu. Dan mereka-mereka ini yang para pembenci itu juga mengatakan bahwa oh bla 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 lah. Satu, kenapa sih kok nggak ke Prabowo? Kenapa sih kok nggak ke Megawati? Kenapa sih nggak ke SBY? Ya kan? Kenapa Jokowi? Itu jadi pertanyaan. Kalau memang apakah mereka sempurna? Enggak juga, mereka manusia kok. Tapi kenapa Jokowi itu bisa diserang? Nah, ini jadi pertanyaan. Ya. Kalau itu dilakukan kebencian demi kebencian dilakukan, kan jadi pertanyaan ada apa dengan Jokowi? Kan itu ya akhirnya ranahnya ke situ. Refli Harun benci, Rosuryo benci. Nah, apa sih benci? Apa yang membuat mereka benci? Padahal Jokowi udah membangun bangsa ini. Gitu, lihat tuh, jalan raya dibangun, tol dibangun, sebagainya. Pernahkah mereka berterima kasih? No. Karena kebencian yang dulu ada di situ. Andai kata mereka tidak ada kebencian, tentu berbeda. Nah, sekarang pertanyaan saya gini. Kalau geopolitik mengarah kepada mereka-mereka ini, bahwa ada peranan asing di situ. Kan gitu? Ya. Dapatkah dihentikan? Secara politis maksud saya, secara politis dihentikan. Nah, kemana ranahnya? Menurut saudara gimana? Betul, pemirsa. Sudah dikupas ya tadi sama Bapak Teddy Raharjo bahwa semua gerakan-gerakan yang anti kebangsaan yang tidak berpihak kepada negara secara hukum dapat dikenakan sanksi. Nah, bicara tentang geopolitik. Kenapa Jokowi? Kenapa tidak SBY? Kenapa tidak Megawati? Atau tidak yang lainnya? Joko Widodo benar-benar menghambat asing dalam mengeruk sumber daya alam kita. Dismelterkan, dari hulu ke hilir dijadikan. Maka disinilah asing tidak dapat bergerak, tidak bisa mencangkramkan kukunya di Indonesia. Bapak Jokowi adalah orang yang membangun bangsa ini. Bapak Insinyur Jokowi yang sudah berbakti kepada bangsa. Di situ gimana cara menghilangkannya? Inilah peranan pemerintah, peranan presiden untuk memanggil orang-orang khususnya, menteri luar negerinya, menteri perekonomiannya, Panglima TNI, Kapolri, duduk bareng. Bahwa ada asing yang akan mengacak-ngacak bangsa dan negara ini. Jangan biarkan demonstrasi jalanan berdiri dan terus-menerus mengeluarkan asumsi-asumsi kebencian kepada kita. Sekarang kita sudah terpecah belah. Untuk itu, pemirsa, kita akan kita akan kumpas tuntas bagaimana mengenakan sanksi. Jangan sampai seorang aktivis seenaknya menghinakan bangsa ini hanya permintaan maaf. Komnas HAM berjalan menekan pemerintah dan pemerintah seolah tidak berdaya terhadap Komnas HAM. Di sini saya ingin pertimbangan atau meminta pencerahan dari Bapak Teddy Raharjo. Bagaimana Pak? Sedikit-sedikit Komnas HAM ikut campur dalam membela orang-orang yang menghancurkan bangsa. Apa yang harus dilakukan secara hukum? Sekarang gini, setiap orang itu memiliki hak. Ya, setiap orang memiliki hak. Sekarang gini, ketika kita berbicara masalah Komnas HAM, terus kemudian ada menyerang kehormatan kita kan bisa keberatan. Gitu. Di sana hukumnya bicara. Nah, sekarang ada petugas di situ ya yang mencoba melindungi masyarakatnya. Mereka berdua di balik itu tentang HAM, nggak bisa juga. Jadi akibatnya adalah petugas yang di lapangan, katakan itu polisi, TNI, ketika akan melakukan hal yang memang sudah protapnya menjadi ragu. Kan gitu tadi, ya. ada sanksinya di situ. Nah, sekarang untuk tidak terjebak dalam wilayah tersebut seperti itu, seyogyanya ya, koridor hukum jalankan. Itu pertama. Yang kedua, masyarakat pun harus diberi pemahaman bahwa apa yang kami inginkan belum tentu itu juga benar. Kan yang terjadi kan itu, seolah-olah apa yang kendaknya harus terpenuhi, padahal itu bertentangan dengan hukum. Ini yang tidak disadari. Dan satu hal yang harus dicatat di sini, masyarakat kita itu masyarakat yang suka menerabas hukum. Itu. Jadi dikit-dikit protes, salah. Karena terbiasa begitu. Nah, tapi nggak terpikir kalau misalnya apa yang dilakukan itu adalah keliru. Contoh gini, ada lampu merah, gitu, dengan santai, bilang gitu. Padahal itu bagian dari pendidikan hukum sebenarnya. Tapi kan, ya kan, tapi apa yang terjadi? Dibiarkan begitu saja. Karena polisi sudah
enggan. Nah, inilah yang saya katakan bahwa bangsa ini perlu banyak belajar karena kekurangan bangsa ini adalah kekurangan moral. Waduh, pemirsa. Kekurangan Ini moral. kalau orang pakar hukum bicara langsung mengena, langsung menuding. Saudara, bincang-bincang kita semakin serius. Untuk itu, mari kita break dulu, melihat beberapa yang akan kita tampilkan.